Bertobatlah 23 Oktober 2021. Pada saat menyembah, Tuhan memberikan Mazmur 103. Lalu Tuhan mengingatkan bahwa iblis dengan banyak caranya akan seperti memberi kesempatan untuk masuk ke jurang maut, menyimpangkan jalan kita supaya tidak berada di jalan Tuhan. Ada jalan yang menyimpangkan karena keinginan-keinginan kita. Ada jalan yang menyimpangkan karena tidak mau melewati kesusahan dan penderitaan. Namun kita yang harus memilih jalan yang akan kita lalui. Setelah itu Tuhan memberikan ratapan 3. Tuhan mau supaya apapun penderitaan yang dialami, kita tidak memilih jalan yang menuju maut. Lalu Tuhan mengingatkan hati kita, supaya hidup kudus dan meraih janji Tuhan. Dia mengatakan, bertobatlah sebab kerajaan Tuhan sudah dekat. Memikul salib dan jalan yang sulit. Tampak kembali, Tuhan datang dengan jubah ketika dia mau disalibkan, dan dia menunjukkan tangannya yang berlubang paku. Darahnya mengalir dari kepalanya, tombak di lambungnya, tubuh yang tercabik, dan dia berlutut dan melihat kepada kita, serta mengatakan, "Demi Engkau yang kukasihi." Lalu tampak dia berdiri hendak memikul salib. Dia mengatakan, "Kamu pun harus memikul kuk yang kuberikan bagimu." Matius 10 ayat 38, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku." Ketika Tuhan berjalan memikul salibnya, jalan yang dilalui pun susah. Demikian juga dengan kita, akan melalui jalan yang susah. Matius 7 ayat 14, "Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya." Perlengkapan senjata Tuhan. Pakailah seluruh perlengkapan senjata itu, hamba-hambaku. Jikalau engkau memakai seluruh perlengkapan senjata itu, engkau tidak akan jatuh di dalam pencobaan di muka bumi, supaya engkau tidak sia-sia datang di hadapanku. Ia tidak memandang wajahmu, tapi Yesus melihat hatimu. Seberat apapun persoalan yang engkau alami, hamba-hambaku, bukankah aku Tuhan Allahmu memberikan kelepasan bagimu? Namun seringkali engkau tidak mengingatkan aku untuk menghadapi masalahmu. Seringkali engkau melupakan aku di dalam setiap yang engkau kerjakan. Seringkali engkau tidak melibatkan kuasaku di dalam engkau mengerjakan pekerjaanmu. Itu sebabnya aku mengingatkan engkau hari ini. Bukankah engkau telah kuperlengkapi dengan senjata yang dari sorga? Itu bukan senjata duniawi, anak-anakku. Menuju tanah perjanjian. Setelah itu Tuhan memberikan Mazmur 114. Lalu Tuhan memperlihatkan kembali kita di garis start dan kita berlari. Tuhan mengatakan, raihlah garis finish. Tampak Tuhan seperti berbicara dan mengumpamakan sepasang suami istri dalam tim doa, seperti keluar dari rumah perbudakan menuju tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Banyak hal yang mereka alami, namun jika mereka setia dan sungguh-sungguh, mereka akan mendapatkan tanah yang subur. Tuhan memperlihatkan sang istri mengumpulkan kepingan-kepingan yang kecil-kecil dengan tekun. Meskipun kecil hari ini, setialah dengan yang kecil itu. Dan Tuhan memperlihatkan semakin lama menjadi semakin banyak. Kerajaan laut gemetar. Lalu Tuhan memperlihatkan ada sebuah mangkok kecil. Ada salah satu nama Tim di dalamnya, yang sedang dijampi-jampi oleh satu orang laki-laki yang memakai baju adat warna hitam, dengan belangkon di kepala dan membawa keris. Dia memantau dari jauh keluarga ini, dan ada tulisan Kiai, anak buah Wali Songo. Dia dikelilingi orang-orang yang berpakaian kebaya dan batik seperti di keraton. Tim memerangi setiap mantra dan jampi-jampi, dan tampak mangkok itu pecah. Orang-orang dalam penglihatan itu tampak terkejut. Orang laki-laki itu berubah pakaiannya menjadi putih tapi tidak bercahaya. Dan tampak dia ada di dalam laut. Ada istana di dalam laut.
Lalu Tuhan memberikan Yesaya 46. Lalu Tuhan memperlihatkan Nyi Roro Kidul datang dengan cepat sekali. Setengah badannya berbentuk ular, berdiri di belakang salah satu tim, dan Tuhan memperlihatkan keluarganya dililit dengan ekor, dan mulutnya menyemburkan api. Dia memakai mahkota, dan matanya seperti marah sekali. Lalu tim berdoa memerangi dan Tuhan memberikan Yesaya 23 ayat 11a. Tuhan akan mengacungkan tangannya terhadap laut dan membuat kerajaan-kerajaan gemetar. Indonesia lampu kuning. Setelah itu Tuhan memperlihatkan peta Indonesia dan ada tulisan Indonesia. Lalu ada lampu lalu lintas, tapi yang menyala adalah lampu kuning. Tuhan memperlihatkan dari ujung Jawa ke arah Bali sampai Nusa Tenggara, termasuk pulau-pulau kecilnya, semuanya bergoyang. Dan tampak di bawah lautan, lempeng bumi bergerak-gerak. Terjadi bencana-bencana alam dan muncul lumpur-lumpur keluar dari dalam tanah. Setelah itu, Tuhan memperlihatkan beberapa pejabat, MNET, MNPS, MNLP, MNRM. Sepertinya mereka ada kesepakatan yang tidak searah dengan pemerintah. Lalu tim berdoa bagi hal ini dan juga DPR supaya lebih mewakili suara rakyat. Tuhan memperlihatkan tulisan BLBI dan tampak MNSM berbicara seperti mengomel. MNSM membongkar banyak file-file yang bertumpuk bertahun-tahun. Lalu tim berdoa supaya aset-aset yang tersembunyi dibongkar dan kembali kepada rakyat dan bangsa Indonesia. Dan Yesaya 49 dibacakan. Setelah itu Tuhan memperlihatkan ada ikatan korupsi, keserakahan di bangsa ini. Lalu tampak banyak gedung-gedung pemerintahan dari MPR, DPR, sampai RT, RW yang menggambarkan tingkat tertinggi sampai terendah. Tuhan katakan, doakan. Merebut wilayah. Lalu Tuhan memperlihatkan terus pulau Kalimantan. Dan Tuhan memerintahkan untuk membangun pondasi atas Indonesia melalui doa-doa dan perkataan kita, supaya bangsa lain tidak merebut bangsa kita, setiap lautan, setiap daratan, dan udara. Tuhan memperlihatkan wilayah Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia dan perbatasan Papua. Batas wilayahnya digeser sedikit demi sedikit, diambil dari bangsa Indonesia. Lalu Tuhan juga memperlihatkan Timur-Timur. Tuhan mengatakan, jika umat Tuhan mau berdoa, wilayah-wilayah yang direbut dapat kembali kepada bangsa Indonesia. Tuhan Allahmu ada di antaramu. Lalu Tuhan memperlihatkan seperti ada sebuah film peperangan. Dalam peperangan itu ada luka, ada sakit, ada lelah. Tuhan menunjukkan itu dan mengatakan kamu pun demikian. Tapi Tuhan membawa roh penghibur, roh sukacita yang membalut luka hati. Lalu Tuhan seperti berbicara kepada kita. Dan Tuhan menyematkan sesuatu sebagai anugerah. Di bagian sebelah tangan kanan kita bertuliskan Zefanya 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai.